Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar kullama afadha ar-rabbu 'ala al-khalqi minal khairat. Allahu Akbar kullama tazawaja 'anis sayyi'at. Allahu Akbar kullama rafa'a as-sa'iluna aydiyahum ila Allah bi anwa'il hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa sham. Wa faffa kulla maqamin li rabbih ta'abbudan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina fazu bis sabaq ila ta'ati wa tafarrat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan lisan kita untuk menyebut asma-Nya, mengagungkannya, mensucikannya, dan menunjukkan bahwa kita bersyukur kepadanya. Ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap waktu, karena tidak ada yang mampu mencapai kebaikan di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, kecuali dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah wahai kaum muslimin, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di hari raya Idul Fitri, hari raya yang dinamakan Yaumul Jawais, yakni hari pemberian balasan, hari pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan telah dicukupkan. Allah taala telah mengampuni dosa, melindungi hamba-hambanya dari siksa neraka. Pena-pena telah terangkat di bulan Ramadan, lembaran-lembaran telah ditutup. Maka berbahagialah orang yang bisa melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Rabiha fihi man rabih wa khashira fihi man khusyir. Beruntunglah orang-orang yang di dalam Ramadan memberikan keuntungan, dan merugilah mereka di bulan Ramadan yang telah merugikan bulan Ramadan. Kubila fihi man kubil wa turida fihi man turid. Diterimalah amal orang-orang yang beramal di bulan Ramadan, dan dicampakkan pula amal-amal orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Rabb kita yang maha penyayang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, dan tidak membuat orang-orang yang bermaksiat berputus asa dari kasih sayangnya. Mereka bisa mengharap rahmat Allah dan taubatnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelahnya. Wa ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senang berbuat kebaikan, datanglah, dan wahai orang-orang yang senang berbuat keburukan, berhentilah. Janganlah tertipu dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan ini hanyalah hiasan. Dunia ini akan hilang masa-masa indahnya, akan sirna kenikmatannya, keadaan akan senantiasa silih berganti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari Id ini adalah hari di mana kita semua mendapatkan kabar gembira dan kebaikan yang banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'ad bin Aus al-Ansari
idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaika ala abwabit turuq fanadau ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim. Apabila datang hari Id, maka para malaikat berjajar banyak sekali di pintu-pintu jalan. Kemudian mereka memanggil, bersegeralah wahai umat Islam menuju Tuhanmu yang maha mulia. Yamunnu bil khair thumma yusbitu alaihil jazil. Kemudian kalian akan diberikan pertolongan dan sekaligus akan diberikan pahala yang besar atas kebaikan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salat Id adalah wujud dari sempurnanya ketaatan. Idul Fitri sendiri hadir setelah sempurnanya puasa. Sedangkan Idul Adha setelahnya sempurnanya rukun haji. Kaum muslimin menikmati satu yang baik yang Allah halalkan, yakni salat. Syariat memberikan satu yang dibutuhkan badan, dan badan yang sehat akan membantu mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula dengan ruh. Syariat memberikan tuntunan yang dapat mensucikan dan menguatkannya, yakni dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Di hari kemarin, sebulan yang lalu, kita semua kaum muslimin diharamkan untuk makan siang, makan dan minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa. Hari ini kita wajib berbuka, yaitu makan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya menyembelih. Kaum muslimin, semoga diri senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan setelah menunaikan ibadah di bulan puasa. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang diterimanya atau tidaknya amalan kita. Orang-orang saleh sebelum kita sangat khawatir apabila ibadah mereka tidak diterima. Mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Permohonan itu mereka lakukan bukan hanya 1-2 hari saja, tetapi hingga 6 bulan seusai Ramadan. Mereka terus memohon kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Ayat di atas menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan salat, orang-orang yang senantiasa berzakat, berhaji, berpuasa dan bersedekah serta amalan-amalan baik lainnya. Namun hati mereka tetap takut apabila amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang yang melakukan perzinahan wahai Rasul? Apakah ayat tersebut diturunkan kepada para pencuri, para peminum minuman keras wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas Siddiq, walakinnakum alladzina yasumuna wa yusallun wa yasattaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wahai Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi ayat itu diturunkan kepada mereka yang rajin puasa, yang mereka rajin sedekah, rajin solat, namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima Allah. Mereka itulah orang-orang yang bersegera terdepan dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah telah menyampaikan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berikut hal yang perlu diperhatikan agar amalan kita bisa istiqomah usai Ramadan. Ramadan telah berlalu, telah kembali ke haribaan Sang Rabbi dengan membawa seluruh catatan amal-amal kita. Ramadan akan kembali 11 bulan lagi. Namun, apakah kita masih bisa hadir seperti ini untuk merayakan di hari Idul Fitri? Kaum muslimin, mukmin yang benar adalah mukmin yang menjaga amalnya dengan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat dan larangannya. Ia terus menjaga iman takwanya sampai maut menjemputnya. Walaupun Ramadan telah usai, tapi hak-hak Allah belum usai hingga ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Surat Al-Hijr ayat 99. Allah adalah Rabb pemilik dan penguasa bulan Ramadan kaum muslimin. Maka setelah Ramadan, Allah pun masih menjadi pemilik bulan-bulan yang lain. Janganlah kita biasakan yang sudah baik di bulan Ramadan, kita tinggalkan begitu saja. Kita semua telah berusaha merajut rapi benang-benang hingga menjadi satu yang indah. Maka janganlah keindahan itu kita rusak. Tenunan yang telah susah payah kita buat, kita cabik-cabik. Sebagaimana sindiran Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang telah menguraikan benangnya yang ia sudah pintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. An-Nahl 92. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang hamba diperintahkan menjauhi apa yang dilarang Rabb-Nya. Dia diperintahkan pada satu saat yang maslahat, dan Allah melarang segala hal yang berbahaya, merusak dan membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda, alam yakun nutfatan mim mani yumna." Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dulu adalah setetes sperma yang ia tumpahkan ke dalam rahim? Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita renungkan, setidaknya ada dua macam manusia setelah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Yang pertama adalah hamba-hamba yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Ya, jadi orang yang kembali kepada Allah. Ia semangat dalam kebaikan, semangat dalam beribadah, semangat dalam menjaga ukhuwah, semangat dalam membina keluarganya dan menjaga batas-batas apa yang disampaikan Allah. Kedua adalah keadaan orang-orang yang sama dengan sebelum Ramadan. Walaupun taruhlah Allah menerima amalannya di bulan Ramadan, namun ia balik ke belakang lagi dengan cepat. Ia kembali bermaksiat, ia tinggalkan ibadah, ia terjang larangan-larangan Allah. Seluruh anggota badannya pun mengiyakan. Wal iyadu billah. Perhatikanlah perkataan sahabat Ka'ab radhiyallahu an. "Man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara min Ramadan, lam ya'sillah dakhalal jannah bighairi mas'alah wala hisab. Wa man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara asa rabbah, fasiyamuhu alaihi mardud." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbetik dalam hatinya setelah selesai Ramadan nanti untuk tidak berpuasa lagi, dan ia bertekad tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Namun siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan lalu terbetik hatinya setelah Ramadan, dia tidak akan menggunakan kebaikan-kebaikan itu lagi, dia akan kembali bermaksiat lagi, maka puasanya akan tertolak. Lataif Ma'arif halaman 390. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di antara ulama salaf pernah menyampaikan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan ila fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yastahidu sannata kullah." Sejelek-jelek kaum, kata salaf,
adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Sementara hamba-hamba Allah yang soleh, yang sejati adalah mereka yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang tahunnya. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimanakah agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan? Yang pertama adalah perbanyaklah meminta doa kepada Allah dengan keistiqomahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang meneguhkan hati, maka teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Yang kedua, berkumpullah dengan teman-teman yang saleh yang bisa menghantarkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain bisa menghilapkan hati. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya baik di pagi hari maupun di senja hari dengan mengharap wajahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah beribadahlah walaupun sedikit namun bisa istiqomah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit. Rawahul Bukhari. Jamaah rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dan betul-betul berlalu. 11 bulan kemarin kita berserakan entah kemana, menjadi hamba-hamba Allah yang terkadang lalai, bahkan bisa menerjang syariatnya. Maka hari ini Allah kumpulkan kita semua agar kita kembali kepada jalan Allah yang benar. Berkalah kaum muslimin, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan itu. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua yang hadir hari ini betul-betul mendapatkan janji Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang dhaif, yang lemah tanpa daya. Kami hadir sebagai pengemis, kami hadir sebagai peminta yang mengetuk pintu rahmat-Mu. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan semua orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa taat kepadamu, menjadi teladan bagi putra-putri kami yang tunduk kepadamu. Ya Allah, jadikan istri kami wanita yang saleh, yang rela membesarkan dan mengasuh anak-anak kami agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa tunduk dan menjadi qurrata ayun. Allahumma ya Allah, jadikan putra-putri kami generasi perjuangan kebenaran jalan-Mu sebagaimana orang-orang yang telah diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan putra-putri kami hamba-hamba-Mu yang saleh, yang salihah, yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya sebagaimana yang Engkau tancapkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang sedang berjuang, yang membela kehormatan agamanya. Bantulah mereka dari cengkraman dan kezaliman musuh-musuh-Mu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Allahumma akhsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idukum mubarak wa asakum minal aidinal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.